Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel Ruang Belajar Yulia. Kamu akan menyaksikan berbagai video pembahasan soal-soal kimia. So, here we go. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Provinsi 2019 ya. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai nomor 2, sekarang kita lanjut di nomor 3. Oke, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah telah memberi ilham kepada lebah untuk membuat tempat tinggal. Selain membuat rumah, Allah juga memberikan ilham kepada lebah untuk melindungi dirinya dari ancaman musuh dengan cara menyengat. Ketika menyengat, seekor lebah akan mengeluarkan senyawa isopentil asetat sebanyak 1 mikrogram. Oke, ada kata-kata 1 mikrogram, maka di benak kita ya, kita konversikan dulu ke satuan standarnya gitu ya. Kalau 1 mikrogram sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 gram. Oke, nah ini struktur molekul isopentil asetat. Nah, isopentil asetat memiliki aroma pisang yang dapat menarik lebah lain untuk bergabung dalam serangan itu. Berapa banyak atom karbon yang dikeluarkan dalam sekali sengatan seekor lebah dan kalimat manakah yang dimaksud dengan memberi ilham? Nah, di sini ada 2 ya jenis pertanyaannya. Satu pertanyaannya kimia, satu pertanyaannya adalah tafsir, bukan tafsir, terjemahan dari kata-kata memberi ilham seperti itu. Nah, kalau hasil literasi kakak, memberi ilham itu harusnya bahasa Arab itu adalah auha. Ya, berarti ada di poin B dan poin D begitu ya. Nah, tinggal kita cek manakah angkanya, yang B kah 3,24 kali 10 pangkat 13 atau 3,24 kali 10 pangkat 16 seperti itu. Oke. Karena di sini yang ditanya berapa banyak atom karbon ya, berarti jumlah molekul, jumlah atom karbonnya berapa. Nah, sementara kita punya data massa senyawa isopentil asetat itu sebanyak 1 mikrogram atau 10 pangkat min 6. Nah, seperti biasa adik-adik, kalau misalnya diketahui suatu massa, maka cobalah adik-adik untuk kembalikan ke muaranya begitu ya. Muaranya itu apa? Yaitu mol. Jadi coba kita kembalikan. Nah, ini rumus molekulnya seperti ini ya. C7H14O2. Rumus mol apa? Massa per mR. Nah, masanya tadi berapa? 1 kali 10 pangkat 6 gram. mR-nya berapa? mR-nya itu adalah 130. Nah, ini nanti silakan dihitung aja ya. mR-nya kakak yakin adik-adik yang sedang belajar untuk KSM Provinsi harusnya sudah bisa menghitung ini. Oke, nanti dapat hasilnya sekitar 7,69 kali 10 pangkat min 9 mol. Oke, nah ini adalah mol dari si molekul isopentil asetat. Sementara yang kita butuhkan adalah hanya atom karbonnya, karena di soal mintanya atom karbon. Kalau begitu, kita cari mol atom karbonnya. Nah, mencari mol atom karbon itu diapakan? Nah, cukup kalian cari, kalian kali dengan berapa jumlah atom karbonnya di sini. Ya, 7 dikali mol si molekulnya gitu ya. Berarti 7 dikali 7,69 kali 10 pangkat min 9. Nah, nanti itu dapat sekitar 53,84 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita sudah dapat mol, kemudian kita baru cari jumlah molekul dengan hubungannya dengan bilangan Avogadro, di mana jumlah molekul atau jumlah atom, boleh masalah bahasa saja, mol dari si karbon ya, dikali bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, masukkan angkanya 53,84 kali 10 pangkat min 9 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, nanti ini dapat hasilnya 324,15 kali 10 pangkat 14. Karena di sini yang diminta adalah angka 3, satu angka di belakang koma begitu, satu angka komanya dipindahkan ke depan gitu maksudnya ya. Nah, pindah ke depan. Nah, kalau pindahnya itu ke depan begitu ya, maka
pangkatnya itu akan bertambah sesuai dengan pergeserannya berapa. Karena di sini bergesernya 2, maka 10 pangkat 16. Nah, inilah jumlah banyak atom karbonnya gitu. Oke, jadi langsung saja jawabannya yang D. Oke, lanjut. Nah, terdapat beberapa cairan digunakan sebagai pelarut ya. Di sini adalah etilen glikol. Ini kalau boleh kita gambarkan ya, seperti ini. Etilen glikol. Jadi ada CH2-nya seperti ini. Kemudian benzen. Benzen itu bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian ada pentana. Pentana ini dia alkana rantai lurus ya, berarti dia begini tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian ada oktanol. Oktanol dan oktana. Nah, kalau oktanol juga sama, dia C-nya 8 tapi ada OH di ujungnya seperti itu ya. Boleh kita gambarkan dulu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OH seperti itu. Kemudian oktana, kalau oktana dia rantai C-nya ada 8 tapi nggak ada OH begitu. Di mana ya Kak, menulisnya sini aja ya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaannya, ada beberapa pernyataan, kita disuruh memilih mana pernyataan yang tepat seperti itu. Benzena larut dalam pentana melalui gaya dispersi London karena bersifat hidrofobik. Benzena kita cek dulu, ini benzen, kemudian dengan pentana yang ini ya. Nah, larut karena bersifat hidrofobik. Nah, pernyataan ini benar. Kenapa? Karena pentana dengan benzen ini senyawa yang hidrofobik atau senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, jadi ketika suatu senyawa memiliki sifat yang sama-sama nonpolar, maka dia akan saling melarutkan. Seperti itu. Nah, ini pernyataan 1 benar. Kemudian oktanol dan oktana panjang rantai C-nya sama karena sama-sama 8 sehingga dapat saling melarutkan. Nah, kalimat ini salah. Kenapa salah? Definisi dapat melarutkan itu seperti yang sebelumnya Kak jelaskan bukan terletak pada jumlah atom C-nya begitu ya, tapi apakah senyawa tersebut memiliki kesamaan ya, kesamaan dari sisi polar atau non polar begitu. Nah, kalau oktanol di sini kita lihat ada gugus OH. Nah, kita tahu kalau ada gugus OH seperti ini, maka cenderung atau probabilitas untuk terbentuknya reaksi atau ikatan hidrogen itu lebih besar. Nah, kita tahu suatu senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen itu bersifat polar. Seperti itu. Nah, sementara yang yang oktana ini rantai C semua begitu ya, rantai karbon semua begitu. Nah, sehingga ini sifatnya sudah pasti dia non polar. Sementara oktanol dia polar, jauh sekali berbeda. Mereka tidak dapat saling melarutkan. Pernyataan 2 salah. Kalau pernyataan 2 salah, silakan kita reduksi ya. Yang A sudah salah, udah pasti. Yang C pasti sudah salah. Yang D udah pasti salah. Dapat langsung ya, jawabannya adalah yang B. Nah, kita cek dulu deh. Yang ketiga, etilen glikol terlarut dalam air karena bersifat polar dan memiliki ikatan hidrogen. Ya, karena etilen glikol ada OH-nya, kemudian terlarut dalam air iya karena dia sama-sama bersifat polar seperti itu dan dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, kemudian etilen glikol mudah larut dalam oktanol yang bersifat hidrofilik dan mengandung gugus OH. Nah, untuk etilen glikol dengan oktanol betul memang dia sama-sama memiliki gugus OH ya. Tadi kalau kata Kakak berarti dia sama-sama polar dong Kak gitu ya. Hidrofilik ini bisa kita sebut sebagai polar gitu ya. Kalau hidrofobik non polar. Nah, di sini kalau ada bentuk yang seperti ini maka rantai karbonnya ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Ya, jadi semakin banyak rantai karbon, maka itu akan mengurangi sifat kepolarannya seperti itu. Nah, sementara etilen glikol itu memiliki gugus OH-nya 2 lebih banyak ya, berarti probabilitas membentuk ikatan hidrogennya juga lebih besar dan dia hanya memiliki 2 rantai karbon saja, hanya 2C seperti itu. Jadi otomatis di sini sifat kepolarannya itu jauh lebih tinggi daripada oktanol. Nah, di sini
etilen glikol mudah larut. Jadi seolah-olah etilen glikol ini gampang larut dalam oktanol. Sementara karena sifat kepolarannya ini berbeda, nah maka inilah yang membuat etilen glikol itu agak sulit larut di dalam oktanol. Mungkin kalau sulit larut itu mungkin dibutuhkan gaya tambahan gitu ya, mungkin dibutuhkan pemanasan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini jawaban yang keempat ini salah. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan dan sanggahan silahkan ditulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.